Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan Afandi dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami di dalam PPT yang berjudul Kata, Frasa, dan Kalimat. Saya bacakan terlebih dahulu latar belakang. Latar belakang, bahasa Indonesia merupakan suatu sarana utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, maupun informasi kepada orang lain. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat komunikasi, utama di lingkungan akademik. Mahasiswa dituntut mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berbagai bentuk tulisan seperti laporan, makalah, maupun karya ilmiah. Pemahaman terhadap hakikat kata, frasa, dan kalimat, serta penerapan kaidah ejaan yang disempurnakan EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI sangat diperlukan agar komunikasi tulis di kampus menjadi lebih jelas, logis, dan ilmiah. Dalam pembahasan ini itu terkait satu, hakikat kata, frasa, dan kalimat. Menurut KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Frasa adalah gabungan dua atau lebih dari bersifat non-prediktif dalam kurung tidak mengundang hubungan subjek dan predikat dan membentuk satu kesatuan makna. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, serta dapat diikuti oleh objek, pelengkap, dan atau keterangan. Perbedaan kata, frasa, dan kalimat. Sekarang kita membahas tentang perbedaan kata, frasa, dan kalimat. Kata itu adalah satuan dasar pembentuk bahasa. Frasa adalah gabungan kata yang memiliki makna lebih kompleks tetapi belum utuh. Dan kalimat adalah satuan bahasa terdiri yang menyampaikan gagasan atau informasi lengkap. Pola kalimat dan bahasa Indonesia menurut Alwi DKK 2010, pola dasar kalimat bahasa Indonesia terdiri dari SP dalam kurung subjek predikat mahasiswa belajar, SPO dalam kurung subjek predikat objek, yaitu dosen menjelaskan materi, SPPL subjek predikat perlengkapan, mahasiswa menjadi panitia, SPKET subjek predikat keterangan. Ada beberapa definisi kalimat efektif ya guys, dan ciri-ciri kalimat efektif. Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi persyaratan kebahasaan dalam kurung struktur sintaksis termasuk subjek dan predikat, menggunakan diksi yang baku dan tepat serta disusun secara hemat dan logis sehingga pesan atau gagasan
Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kalimat gagasan harus memiliki satu ide pokok atau satu kesatuan makna. 2. Kepaduan antar unsur dan kalimat terjalin secara logis dan harmonis. Dan nomor 3, kesejajaran struktur harus menggunakan bentuk gramatikal yang sejajar jika memuat unsur yang setara seperti kata kerja atau kata benda. Nomor 4, kehematan harus hemat dalam penggunaan kata dan mengurangi kejelasan makna. Nomor 5, ketepatan struktur dan diksi harus disusun dengan struktur sintaktis yang benar serta menggunakan pilihan kata dalam kurung diksi yang sesuai dengan konteks akademik. Nomor 6, kelogisan dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai. 6. Kelogisan dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Nomor 7, ketegasan harus menunjukkan bagian penting dari pesan. Kita akan masuk berbagai kata, dari kata, frasa, dan kalimat ya. Oke, penerapan IED atau PUEBI dan KBBI dalam penulisan. Di sini ada satu kata menggunakan bentuk kata baku, penulisan imbuhan, penulisan bentuk ulang, penulisan gabungan, cek makna dan penggunaan. 2. Frasa. Pastikan tiap kata dalam frasa sudah terbentuk baku. Hindari penggunaan kata non baku yang tidak tercantum dalam KBBI. Jika terdapat imbuhan dalam frasa, penulisannya mengikuti aturan imbuhan PUEBI. Nomor 3, kalimat. Nomor 3, kalimat. Huruf kapital sesuai PUBI, tanda baca yang benar, pemenggalan kata, kesesuaian bentuk kata dalam kalimat, konsistensi makna, konsistensi istilah. Nah, terus permasalahan umum yang terjadi di lingkungan kampus terkait penggunaan kata, frasa, dan kalimat. 1. Banyak mahasiswa masih menggunakan kata tidak baku dan frasa berlebihan karena kurang memahami kaidah IET, PUBBI, dan KBBI. 2. Kalimat kata efektif sering muncul dalam penulisan akademik akibat struktur kalimat yang tidak jelas, bertele-tele, dan tidak logis. Penyelesaian masalah. 1. Meningkatkan pemahaman kaidah bahasa melalui pelatihan dan pembiasaan kampus. Perlu mengadakan pelatihan penggunaan IED dalam kurung PUEBI dan KBBI secara berkala atau mahasiswa terbiasa menggunakan kata dan frasa yang baku dalam tulisan ilmiah maupun komunikatif formal. 2. Membiasakan penggunaan kalimat efektif dalam kegiatan akademik. Mahasiswa perlu dilatih menulis kalimat dengan struktur yang jelas, logis, hemat kata, melalui tugas-tugas menulis seperti esai,
laporan, atau makalah yang dikoreksi berdasarkan pedoman kata berbahasa Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa kata, frasa, dan kalimat merupakan 3 unsur utama dalam pembentukan bahasa yang memiliki hubungan hierarkis dan saling melengkapi. Kata berfungsi sebagai satuan dasar yang membentuk frasa, sedangkan frasa menjadi unsur penyusun kalimat yang menyampaikan gagasan secara utuh. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus berpedoman pada EYD (PUEBI dan KBBI) agar penulisan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, penerapan EYD dan KBBI juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, logis, padat, mudah dipahami. Sekian presentasi kami dalam tugas mempresentasikan bahasa Indonesia. Apabila ada tutur kata ataupun perilaku atau ucapan yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya, Khairul Ihsan Afandi, akan mengakhiri acara pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.